Laga terdekat melawan Australia dan Bahrain adalah laga paling dinantikan 300 juta penduduk Indonesia. Bahkan, laga-laga itu sudah menjadi rebutan oleh stasiun televisi mancanegara sekitar 200 negara di penjuru dunia yang bakal menyiarkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia, yaitu timnas Australia dan juga Bahrain. Benar ya, kata FIFA waktu lalu. Siapapun yang bermain dengan tim Indonesia, maka tiket-tiket pun akan habis terjual. Termasuk hak siar juga menjadi rebutan negara-negara di dunia. Tak salah jika FIFA berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, karena secara komersial bakal untung besar. Bukti timnas Indonesia sudah jadi perhatian dunia, hingga membuat media-media Eropa mulai memberitakan timnas Indonesia. Timnas Indonesia juga diakui sebagai tim nasional termewah di wilayah Asia, yaitu di wilayah ASEAN bahkan Asia. Dan puncak kejayaan timnas Indonesia saat ini sedang dalam masa yang sangat baik. Dengan segala pencapaiannya saat ini, media-media luar negeri bahkan menilai bahwa progres timnas Indonesia saat ini sangatlah mengejutkan. Mereka menilai bahwa Indonesia sempat diprediksi menjadi negara yang akan jadi lumbung gol di grup C kualifikasi Piala Dunia. Ingat, di grup C diisi 3 negara terkuat di Asia, sekaligus langganan Piala Dunia, yaitu timnas Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Mereka adalah negara terkuat di wilayah Asia. Maka tak heran, saat Indonesia sempat diprediksikan tak akan memberi perlawanan, akan tetapi Indonesia ternyata mampu memberikan perlawanan. Dan justru, sementara ini menempati posisi 3 di grup C yang membuat timnas Indonesia mulai dibahas media-media besar Eropa saat ini. Di sisi lain, Sobat Kamus Bola, jika kita melihat skuad Indonesia saat ini yang sangat mewah, di mana pemainnya juga bermain di kasta tertinggi Eropa, kemudian ditunjang oleh para pelatih hebat dari Belanda. Kalian pernah nggak membayangkan bagaimana kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia? Tentu, ini sangat begitu menakjubkan. Indonesia yang dulu diremehkan karena memiliki ranking FIFA 130 dunia justru bisa bersaing dengan tim langganan Piala Dunia, semacam timnas Australia hingga Arab Saudi. Sudah kebayang bagaimana reaksi fans Indonesia ketika detik-detik tim Garuda lolos ke ajang paling bergensi di dunia? Mungkin akan konvoy selama sebulan penuh? Media-media dunia, jurnalis-jurnalis dunia juga bakal terus-terusan membahas skuad Garuda. Tim yang baru debut di kualifikasi Piala Dunia, tiba-tiba langsung lolos ke Piala Dunia. Kayaknya kalau Indonesia lolos Pildun. Sepertinya Presiden Prabowo juga bakal membuat hari libur nasional nih. Ya, kini tinggal seminggu lebih lagi kita akan menghadapi tim langganan Piala Dunia, yaitu timnas Australia. Gimana tim Garuda akan berangkat ke kandang Australia pada 20 Maret mendatang. Kemudian pemain yang bermain di liga-liga Eropa, kabarnya ini bakal langsung terbang ke Australia. Ya, hari ini dan seterusnya. Meski dari kita ada yang berbeda-beda keyakinan, namun saya sebagai admin channel ini meminta kepada semuanya. Ya, mari kita doakan semoga timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia di laga terdekat ini. Karena jika kita bisa mengalahkan Australia, maka lolos otomatis ke Piala Dunia. Sudah digenggam oleh skuad Garuda. Soal rencana besar timnas Indonesia di kancah dunia, banyak negara-negara juga cemburu loh sama kita. Karena seringkali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. Dan berkat kualitas dan pamor timnas Indonesia yang kian meroket hingga mampu mengangkat gairah sepak bola global. Dan berikut ini rangkumannya bagaimana Indonesia sekarang mendunia di era Erick Thohir. Kayaknya proses memperkuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Erick Thohir berharap agar sepak bola Indonesia dapat dibangun dengan fondasi dan kesungguhan semua pihak. Terkait secara serius, rencana awal dimulai dengan memenangkan Piala Asia, lalu Olimpiade, dan pada akhirnya masuk ke Piala Dunia. Untuk mewujudkan itu semua, kini PSSI sudah memulai proyek besar untuk menggenjot ranking FIFA, sekaligus menjadikan Piala Asia dan Piala Dunia menjadi ajang rutinan. Ya, di era Erick Thohir, timnas Indonesia benar-benar dikenal dunia. Bahkan, skuad Indonesia saat ini tidak pernah dianggap remeh oleh siapapun. Bukan mengecilkan ketua-ketua federasi sebelumnya, tapi di era mantan bos Inter Milan ini, timnas Indonesia sekarang menjadi tim nomor 1 di ASEAN. Dari segi merayu dan mengajak pemain keturunan saja, para pemain keturunan banyak bergabung di era Erick Thohir.
Dan tercatat, sudah 16 pemain keturunan yang berhasil diajak bergabung dengan skuad Garuda. Itu pun yang diajak Erick Thohir adalah pemain-pemain top di Eropa loh. Kemudian di era Iwan Bule, cuma ada 4 pemain naturalisasi yang bergabung. Di era Ketua Umum Edi Rahmayadi, hanya ada 5 pemain saja. Itu pun semuanya dari Liga 1. Kemudian di era Ketua Umum Johar Arifin, ada 10 pemain naturalisasi. Itu juga semua berasal dari Liga 1 saja. Dan di era Nurdin Halid, cuma ada 2 pemain naturalisasi. Itu juga dari Liga 1. Ya, bukan mengecilkan ketua umum sebelumnya nih, tapi di era Erick Thohir, timnas Indonesia sangat cerah. Dari segi mencari pemain keturunan pun, Erick Thohir nggak mau sembarangan. Pemain yang dicari harus memiliki keturunan Indonesia. Dan yang paling top adalah harus memiliki kualitas di atas rata-rata. Timnas Indonesia yang kini sudah menjadi sorotan media dunia. Percepatan tujuan dengan proyek pemain keturunan di Eropa. Patrick Kluivert siapkan kejutan dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Septian Bagaskara masuk skuad. Iya, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan telah menyiapkan daftar 27 pemain untuk 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini. Salah satu kejutan yang mencuat adalah pemanggilan striker lokal Dewa United, Septian Bagaskara, yang belum pernah tampil untuk timnas senior. Kluivert yang sudah memiliki 27 nama pemain untuk melakoni pertandingan melawan timnas Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney dan juga Bahrain pada 25 Maret 2025 di Jakarta, disebut-sebut bakal memanggil pemain yang tengah bersinar di Liga 1. Bocoran mengenai beberapa nama pemain lokal pun telah muncul, termasuk Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Nadio Argawinata, Pratama Arhan, dan juga Bagaskara. Dalam sektor penjaga gawang, persaingan ketat terjadi antara Emil Audero, Martin Paes, dan Nadio Argawinata, dengan Nadio yang diperkirakan akan mendapatkan posisi ketiga. Di lini belakang, Kapten Jay Itzes akan tetap menjadi andalan, disertai sejumlah pemain lain seperti Miss Hilgers dan juga Justin Hognar. Selain itu nih, Sobat Kamus Bola, di sektor sayap dan gelandang tengah, Kluivert juga memiliki banyak pilihan, termasuk Marcelino Ferdinand dan juga Joy Pelupesi yang baru saja dinaturalisasi. Pada lini serang, selain Rafael Struijk dan Ole Romeni, Septian Bagaskara yang sedang menanjak performanya juga diperkirakan akan mengisi posisi striker. Di mana daftar lengkap pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Kluivert untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu pun diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat ini.